Pendengar Radio Gema Edukasi, kita berjumpa kembali dalam program Bimbingan Belajar seri Ayo Belajar yang diproduksi oleh UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran biologi, judul Sistem Pencernaan Makanan. Untuk sekolah menengah atas, kelas 11. Nah, sahabat edukasi, sekarang kita dengarkan bersama-sama percakapan teman-teman kalian dari SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Ada Siva, Rizka, Dinda, dan Kak Kuswan. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Baik, Kak. Sedang apa nih kalian bertiga? Kelihatannya ada yang sedang didiskusikan ya? Iya, Kak. Kami sedang mendiskusikan tentang materi sistem pencernaan makanan pada manusia nih, Kak. Materi apa yang mau diskusikannya ya? Kami akan mendiskusikan tentang fungsi sistem pencernaan makanan dan macam-macam pencernaan makanan. Oh iya, Kak. Apa sih fungsi sistem pencernaan makanan bagi manusia dan hewan? Coba Dinda atau Rizka, siapa yang bisa menjawabnya? Saya, Kak. Silahkan coba. Jadi, fungsi sistem pencernaan makanan bagi manusia dan hewan antara lain, yang pertama, memperkecil volume makanan, menghancurkan makanan, dan melunakkan makanan sehingga mudah mendorongnya ke sepanjang saluran pencernaan. Yang kedua, setelah makanan hancur, lunak, itu memudahkan enzim pencernaan untuk menguraikan molekul kompleks menjadi molekul sederhana, sehingga mudah diserap oleh usus. Yang ketiga, menyediakan sari-sari makanan, air, dan elektrolit yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh. Yang keempat, membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses pencernaan makanan melalui defekasi. Wah, benar sekali nih jawabannya Rizka. Teman-teman, kalau begitu Dinda mau bertanya nih, apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan makanan? Saya yang jawab ya, Kak ya. Ya boleh, silahkan. Jadi, yang dimaksud dengan sistem pencernaan makanan adalah organ-organ pencernaan yang berperan memecah bahan makanan yang molekulnya berukuran besar menjadi molekul yang lebih kecil, sehingga memungkinkan diserap oleh usus halus. Kak, saya ingin bertanya, bahan makanan apa saja yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh? Coba Dinda bisa menjawabnya. Baik, Kak, saya coba untuk menjawabnya. Bahan makanan yang dibutuhkan tubuh antara lain karbohidrat, lemak, dan protein, air, vitamin, dan garam mineral. Kak, apakah semua bahan makanan harus mengalami pencernaan untuk dapat diserap oleh sel-sel tubuh? Tidak ya adik-adik. Bahan makanan yang harus dicerna terlebih dahulu adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan vitamin, garam mineral, dan air tidak dicerna karena sudah berukuran kecil sehingga bisa langsung diserap oleh usus dan sel-sel tubuh. Adik-adik, proses pencernaan makanan bisa dibedakan 3 macam, yaitu ada pencernaan mekanik, pencernaan kimiawi, pencernaan biologis. Coba adik-adik, siapa yang mau mencoba menjawabnya? Saya, Apa Kak. sih yang dimaksud dengan pencernaan makanan tersebut? Saya, Kak. Saya mau mencoba menjawabnya. Jadi yang pertama pencernaan mekanik.
merupakan sistem yang memproses, mengubah makanan yang berukuran besar menjadi berukuran kecil. Pencernaan mekanik ini berlangsung di mulut, biasanya menggunakan gigi dan dibantu oleh lidah, dan mengeluarkan enzim yang disebut dengan ptyalin dan di lambung. Yang kedua ada pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi adalah proses memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim, sehingga mudah diserap oleh tubuh. Pencernaan kimiawi berlangsung di mulut, lambung, dan usus halus. Yang ketiga, makanan yang tidak dapat dicerna akan dicerna secara biologis di usus besar dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Pencernaan biologi berlangsung di usus besar. Wah, benar sekali tuh jawaban Sipa. Kemudian apa sih fungsi makanan bagi tubuh manusia? Saya Kak, Dinda mau coba jawab. Fungsi makanan bagi tubuh manusia yang pertama untuk menghasilkan energi, yang kedua untuk mengganti sel-sel yang telah usang atau rusak, yang ketiga untuk pertumbuhan dan pembentukan tubuh, dan yang keempat sebagai zat pelindung dalam tubuh, antara lain dengan cara menjaga keseimbangan cairan tubuh. Din, apa sih fungsi karbohidrat bagi tubuh kita? Menurut saya, fungsi karbohidrat adalah yang pertama sebagai sumber kalori. Setiap 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kalori. Yang kedua, bahan penyusunan senyawa organik lainnya seperti protein dan lipida. Yang ketiga, penjaga keseimbangan asam dan basa. Apa sih fungsi protein bagi tubuh kita, Kak? Coba Rizka. Protein diperlukan tubuh karena protein tersebut mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, membangun sel-sel yang telah rusak. Yang kedua, membentuk zat-zat pengatur seperti enzim dan hormon. Yang ketiga, membentuk antibodi. Yang keempat, bahan pembentuk senyawa asam amino lainnya. Yang kelima, sebagai sumber energi. 1 gram protein menghasilkan 4,1 kalori. Syifa, Rizka, Dinda mau tanya dong, menurut kalian apa fungsi lemak dan air? Jadi Dinda, fungsi lemak itu adalah sebagai penghasil kalori. 1 gram lemak menghasilkan 9,4 kalori. Sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Yang ketiga, sebagai pelindung alat-alat tubuh dan sebagai pelindung tubuh dari suhu rendah. Nah, kalau air berfungsi untuk melarutkan zat-zat makanan, untuk mengangkut zat-zat makanan dari jaringan yang satu ke jaringan yang lain, serta untuk mengangkut sisa metabolisme dari jaringan ke sistem ekskresi. Oleh karena itu, air merupakan kebutuhan vital kita, Dinda. Oh gitu, terima kasih Syifa dan Rizka. Wah, diskusi kalian seru sekali nih. Kakak yakin kalau teman-temanmu di rumah menyimak dengan serius, bisa jadi dokter semua atau jadi ahli kesehatan semua. Amin, Kak. Amin. Ya, coba dari yang kita bicarakan tadi bisa disampaikan kesimpulannya apa sih, Pak? Jadi, fungsi sistem pencernaan makan bagi manusia dan hewan menjana sehingga mudah diserap oleh usus. Yang ketiga, menyediakan sari-sari makanan, air, dan elektrolit yang dibutuhkan tubuh. Yang keempat, Dimaksud dengan sistem pencernaan makanan adalah dicerna. selain itu, yang dimaksud dengan sistem pencernaan makanan yang molekulnya berukuran besar, organ pencernaan yang lebih kecil, sehingga memungkinkan diserap oleh usus halus. Jadi molekul yang lebih kecil, sehingga memungkinkan diserap oleh usus halus. Selain itu, bahan makanan yang dibutuhkan tubuh antara lain karbohidrat, lemak, dan protein. Proses pencernaan itu terbagi menjadi 3. Pencernaan mekanik adalah merupakan sistem yang memproses mengubah makanan yang berukuran besar menjadi berukuran kecil. Pencernaan mekanik berlangsung di mulut dan lambung. Pencernaan kimiawi, pencernaan mekanik berlangsung pecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim yang mudah diserap oleh tubuh. Pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim
lambung, dan usus halus. Pencernaan kimiawi, makanan yang tidak berlangsung dicerna akan dicerna secara biologis usus halus, di usus besar. Di diskusi kita hari ini cukup sekian dulu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kegiatan pembelajaran seperti ini bisa lebih bermakna dan kita lebih menguasai. Kalau belajar seperti ini kalian bisa untuk meraih masa depan yang lebih baik. Mudah-mudahan tercapai semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kok kayaknya nggak lengkap nih, Dinda. Iya nih Kak, masih nunggu Siva dan Rizka. Oh, itu yang di belakang suara siapa ya? Kok ramai juga? Ya maaf ya, ini kakak sedang batuk ini. Mana yang lainnya, Dinda? Tadi sih mereka bilang lagi di jalan Kak, cuma nggak tahu ini lama banget nggak sampai-sampai. Ya mudah-mudahan cepat sampai ya, nggak ada halangan apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah itu sih pada datang. Kak, selamat siang. Selamat siang. Oh iya Kak, saya ingin nanya nih ya, dari kemarin-kemarin, organ-organ apa aja yang termasuk sistem pencernaan makanan bagi manusia? Lah ini mana Rizkanya? Baru berdua apa kita mulai saja? Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Waduh ini panjang umur baru diomongin Rizka ini. Gimana Rizka? Sudah siap kita diskusinya? Siap Kak. Ya, coba Rizka, kita mulai diskusinya. Tadi Sipa bertanya, organ-organ apa saja yang termasuk sistem pencernaan makanan bagi manusia? Nah, Siva, sistem pencernaan makanan pada manusia itu terdiri dari beberapa organ yang berturut-turut. Dimulai dari yang pertama ada rongga mulut, yang kedua esofagus, yang ketiga lambung, lalu yang keempat ada usus halus, yang kelima usus besar, yang keenam rektum, dan yang ketujuh anus. Nah, selanjutnya alat-alat apa saja yang terdapat di organ mulut? Coba Dinda. Alat-alat yang terdapat pada rongga mulut adalah gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Yang pertama gigi. Gigi berfungsi untuk memotong dan menghaluskan makanan. Bila gigi dipotong memanjang, maka akan tampak bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, lapisan email. Lapisan email ya teman-teman, bukan email. Lapisan email adalah bagian yang paling luar dan paling keras dari gigi. Yang kedua, tulang gigi yang tersusun atas zat dentin. Yang ketiga, pulpa. Pulpa merupakan rongga dalam gigi yang berisi serabut saraf dan pembuluh-pembuluh darah. Yang keempat, akar gigi yang tertanam di dalam gusi. Nah, yang kedua ada lidah. Selain sebagai alat pengecap dalam pencernaan makanan, lidah berfungsi untuk yang pertama, membantu mengaduk makanan di dalam rongga mulut. Yang kedua, membantu membersihkan mulut. Yang ketiga, membantu bersuara dan bicara. Dan yang terakhir, kelenjar ludah atau glandula saliva. Pada rongga mulut bermuara 3 pasang saluran dari kelenjar ludah. Yang pertama, glandula parotis
berada di dekat telinga menghasilkan ludah yang berbentuk cair. Yang kedua, glandula submaxillaris atau kelenjar ludah di bawah rahang atas. Dan yang ketiga, glandula sublingualis atau kelenjar ludah di bawah lidah. Wah, nampaknya banyak tuh ya air ludahnya. Pada saat kita kalau mendengar ada yang memakan buah-buahan atau ruzak, kita suka keluar tuh air ludahnya. Apa fungsi air ludah itu ya? Saya mau ngejawab. Jadi, air ludah itu mengandung enzim yang namanya enzim ptyalin. Di enzim ptyalin itu mengubah zat amilase. Fungsi air ludah adalah untuk memudahkan menelan, pencernaan, serta sebagai pelindung selaput mulut dari panas, dingin, asam maupun basah. Bisa ditambahkan tadi. Nah, di dalam ludah itu mengandung enzim yang namanya enzim ptyalin. Enzim ptyalin itu berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Jadi terkadang kalau kita memasukkan makanan, semakin lama kita mengunyahnya, maka makanan tersebut akan terasa semakin manis. Wah, pinter juga sih Pak tuh. Wah, nampaknya diskusi kita semakin serius nih adik-adik. Kakak ingin bertanya nih, bagaimana sih fungsi esofagus? Saya mau ngejawab ya Kak ya. Jadi saya ingin ngejelasin dulu kerongkongan atau eksofagus. Kerongkongan merupakan saluran panjang dan tipis yang menghubungkan mulut dengan lambung. Bagian dalam kerongkongan terdapat kelenjar mukosa yang berfungsi untuk membasahi makanan sehingga makanan menjadi licin. Pada dinding kerongkongan terdapat otot-otot yang mengatur gerak peristaltik. Gerak peristaltik yaitu gerak meremas-meremas makanan yang berbentuk gumpalan-gumpalan untuk didorong masuk ke lambung. Di kerongkongan, makanan tidak mengalami proses pencernaan. Wah, hebat sih Pak. Bagaimana Rizka? Iya ya, Siva hebat. Tapi saya juga bisa kok, Kak. Coba Rizka jelaskan fungsi lambung. Jadi ya Kak, fungsi lambung atau ventriculus atau gaster, nah di lambung itu terdiri dari lapisan-lapisan otot yang tersusun memanjang, melingkar, dan menyerong. Akibat dari kontraksi otot tersebut, makanan akan teraduk dengan baik sehingga tercampur merata dengan getah lambung dan menyebabkan makanan di dalam lambung berbentuk seperti bubur yang disebut dengan kim. Nah, getah lambung tersebut mengandung lendir atau musin, asam klorida atau HCl, enzim yaitu renin dan pepsinogen, dan ada hormon gastrin yang berfungsi untuk merangsang sekresi getah lambung. Nah, itu perlu diingat itu adik-adik. Jadi getah lambung itu mengandung 4 macam tadi, ada lendir, ada asam klorida, ada enzim yaitu enzim renin dan pepsinogen, serta mengandung hormon gastrin yang berfungsi merangsang sekresi getah lambung. Nah, tadi disebutkan ada HCl. Apa fungsi HCl itu di lambung ya? Saya Kak. Nah, fungsi HCl itu yang pertama menciptakan suasana asam. Yang kedua, membunuh kuman-kuman yang masuk bersama makanan yang akan dibunuh. Ketiga, aktivator pepsinogen menjadi pepsin. Yang keempat, merangsang atau membuka dan menutupnya sphincter pylorus. Yang kelima, merangsang sekresi getah usus. Jadi itu Kak fungsi HCl. Wah, hebat Rizka ya. Rupanya Rizka juga hebat. Coba Dinda, bagaimana tanggapan Dinda tentang fungsi usus halus? Aku juga bisa kok Kak. Usus halus atau intestium tenu merupakan bagian dari saluran pencernaan yang paling panjang. Panjangnya kurang lebih 8,5 meter. Terdiri atas 3 bagian yaitu duodenum atau usus 12 jari yang kurang lebih panjangnya 0,25 meter. Jejunum atau usus kosong yang kurang lebih panjangnya 7 meter. Ileum atau usus penyerapan yang panjangnya 1 meter. Pencernaan yang terjadi di dalam usus halus berlangsung secara kimiawi atau secara enzimatis. Makanan yang berbentuk bubur masuk usus halus bersifat asam karena mengandung HCl.
Akibatnya akan merangsang sel-sel kelenjar usus untuk mengeluarkan getah usus. Wah, hebat juga. Rupanya adik-adik ini pinter semua. Jadi perlu diingat ya bahwa usus halus atau intestinum tenue itu terdiri atas 3 bagian. Ada duodenum atau usus 12 jari. Ada jejunum atau usus kosong. Ada ileum atau usus penyerapan. Nah, usus penyerapan berarti berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah dicerna secara enzimatis. Nah, coba tadi usus juga mengandung getah usus. Coba Sipa, mengandung apa saja sih getah usus itu? Biasanya mengandung hormon. Terus itu hormonnya antara lain yang pertama hormon sekretin. Hormon sekretin itu untuk perangsang pankreas untuk mengeluarkan getah pankreas. Yang kedua ada hormon kolesitokinin yang merangsang kantong empedu untuk mengeluarkan getah empedu. Getah empedu berfungsi mengemulsikan lemak sehingga mudah dicerna oleh lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan enzim yang dihasilkan usus antara lain yang pertama heterokinase menjadi aktivator tripsinogen menjadi tripsin dan erepsinogen menjadi erepsin. Erepsinogen untuk memecah peptida menjadi asam amino. Yang ketiga disakarase untuk memecah disakarida menjadi monosakarida. Ada 3 macam disakarase, yaitu yang pertama sukrase untuk memecah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Yang kedua maltase memecah maltosa menjadi 2 molekul glukosa. Yang ketiga laktase untuk memecah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Yang keempat ada enzim lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliselo. Wah, coba diulang Rizka. Ini kelihatannya Sipa ini sambil ngantuk-ngantuk kayaknya ini. Coba diulang. Hormon dan enzim yang dihasilkan oleh getah usus. Jadi hormonnya yang pertama ada sekretin. Itu untuk merangsang pankreas untuk mengeluarkan getah pankreas. Yang kedua, hormon kolesistokinin untuk merangsang kantong empedu untuk mengeluarkan getah empedu. Nah, getah empedu tadi berfungsi untuk mengemulsikan lemak sehingga mudah dicerna oleh lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu, enzim yang dihasilkan usus antara lain yang pertama, enterokinase sebagai aktivator tripsinogen menjadi tripsin dan erepsinogen menjadi erepsin. Yang kedua, ada erepsinogen untuk memecah peptida menjadi asam amino. Yang ketiga, ada disakarase untuk memecah disakarida menjadi monosakarida. Nah, disakarase tadi ada 3 macam. Yang pertama ada sukrase untuk memecah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Yang kedua, maltase untuk memecah maltosa menjadi 2 molekul glukosa. Yang ketiga, laktase untuk memecah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Yang keempat, ada lipase untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, begitu. Kan enak kita mendengarnya. Nah, selain usus menghasilkan getah usus, ke dalam usus juga akan masuk getah pankreas. Coba Dinda, apa yang terkandung dalam getah pankreas? Iya nih Kak, getah pankreas mengandung yang pertama tripsinogen. Oleh enterokinase akan diaktifkan menjadi tripsin, yang selanjutnya berfungsi untuk memecah pepton menjadi peptida dan asam-asam amino. Yang kedua, ada amilase pankreas atau diastase, berfungsi untuk memecah amilum menjadi disakarida. Yang ketiga, ada lipase pankreas atau steapsin, berfungsi memecah emulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang keempat, ada natrium hidrokarbonat atau NaHCO3
yang berfungsi untuk menciptakan lingkungan pH basah sehingga ketiga enzim yang dihasilkan pankreas akan bekerja dengan baik. Adik-adik, bagaimana fungsi usus besar atau kolon? Usus besar atau kolon, makanan yang tidak berhasil dicerna bersama-sama sel-sel epitel usus yang rusak akan menuju ke usus besar atau kolon dan diubah menjadi feses. Di sini, sisa-sisa makanan tersebut akan mengalami pembusukan dan pembentukan vitamin K dengan bantuan Escherichia coli. Nah, jadi adik-adik perlu diperhatikan ya bahwa semua zat-zat makanan setelah sampai di usus itu akan mengalami pencernaan kimiawi. Seperti tadi disampaikan, kalau karbohidrat polisakarida itu harus terurai menjadi monosakarida. Kalau protein harus semuanya terurai menjadi asam amino. Sedangkan lemak harus terurai menjadi asam lemak dan gliserol. Karena senyawa-senyawa tersebut hanya bisa diserap oleh usus itu dalam bentuk molekul-molekul yang berukuran kecil. Ya, seperti asam lemak dan gliserol, monosakarida glukosa, galaktosa, fruktosa, dan asam amino. Nah, selanjutnya setelah dari usus besar, alat pencernaan adalah rektum. Coba Dinda, apa sih rektum? Rektum itu sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada colon descendens. Jika colon descendens penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk buang air besar atau BAB. Mengembangnya dinding rektum karena penumpukan material di dalam rektum akan memicu sistem saraf yang menimbulkan keinginan untuk melakukan defekasi. Jika defekasi tidak terjadi, seringkali material akan dikembalikan ke usus besar, di mana penyerapan air akan kembali dilakukan. Jika defekasi tidak terjadi, untuk periode yang lama, konstipasi dan pengerasan feses pun akan terjadi. Wah, ini bahaya ini. Kalau tidak terjadi defekasi, hati-hati adek ya, jangan ditahan itu kalau sudah kita berkeinginan buang air besar atau BAB. Coba Rizka, apa fungsi anus? Nah, anus itu adalah lubang akhir dari saluran pencernaan sebagai jalan pembuangan feses sebagai zat hasil pencernaan yang harus dibuang atau dikeluarkan dari tubuh. Nah, proses pengeluaran feses tadi disebut dengan defekasi. Waduh, ini semakin pinter saja nih adik-adik. Baiklah adik-adik, diskusi hari ini cukup sekian dulu. Tidak terasa waktu kita telah berlalu. Alhamdulillah semakin bermakna nih diskusi kita ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Assalamualaikum, Kakku Uswan. Waalaikumsalam. Wah, ini
bertiga kalian datang ini. Tepat betul, kakak lagi santai ini. Ada apa nih? Ini nih Kak, kita ada tugas. Kira-kira Kakak bisa bantu nggak? Tugasnya sih tentang gangguan sistem pencernaan. Wah, ini menarik sekali nih. Tugas kalian tentang kelainan dan gangguan pada sistem pencernaan makanan. Coba Rizka, kakak ingin tahu tentang kelainan dan gangguan pada sistem pencernaan makanan. Kak, saya pernah mendengar penyakit hepatitis, batu empedu. Nah, apakah itu termasuk gangguan dalam sistem pencernaan makanan? Coba sih Pak atau Dinda bisa jawab nggak itu? Saya mau coba jawab Kak. Hepatitis adalah radang pada organ hati yang disebabkan oleh infeksi mikroorganisme seperti virus, bakteri, dan protozoa. Sedangkan batu empedu adalah penggumpalan atau pembekuan cairan empedu di dalam kantong empedu sehingga sulit keluar dari kantong empedu. Wah, baik sekali jawaban Dinda. Ada yang menambahkan sih Pak? Saya Kak, biasanya itu ya Kak ya, orang yang menderita hepatitis, mukanya itu pucat, kekuning-kuningan, lemah, lesu, seperti nggak bersemangat gitu loh Kak. Selain itu, perutnya terasa kembung, begah, kurang nafsu makan, seperti mual ingin muntah gitu loh Kak. Wah, kalian seperti dokter saja. Maka kakak yakin teman-temanmu di rumah kalau belajarnya seperti ini, seperti kalian, wah bisa menjadi orang yang pintar dan cerdas. Ya, kakak doakan mudah-mudahan kalian semua akan menjadi orang-orang yang pintar, yang cerdas dan sukses. Amin. Nah, perlu kakak pertegas lagi jawaban kalian ya, bahwa hepatitis tadi sudah disampaikan tanda-tandanya pucat, kulitnya kekuning-kuningan, kemudian letih, lesu, lemah. Hati-hati tuh, kurang gairah ya, tidak bersemangat. Nah, ini kita harus hati-hati, harus bisa menjaga kebersihan karena hepatitis umumnya disebabkan oleh mikroorganisme tadi seperti bisa oleh virus, bisa oleh bakteri, juga bisa oleh protozoa. Nah, kelainan dan gangguan sistem pencernaan adik-adik tidak hanya hepatitis dan batu empedu, juga ada yang lainnya seperti parotitis, serostomia, MAH. Adik-adik ada nggak yang punya penyakit MAH? Enggak Kak. Kayaknya saya bentar lagi deh Kak. Hati-hati itu ya. Kemudian ada ulkus, diare, ada disentri, sembelit, appendiktis, peritonitis, dan bahkan ada yang disebut dengan salah cerna. Coba Rizka jelaskan yang bisa. Jadi, parotitis itu infeksi pada kelenjar parotis. Parotitis itu loh Kak, adalah infeksi pada kelenjar parotis. Biasanya disebut penyakit gondong. Yang kedua, serostomia, yaitu produksi air liur yang sangat sedikit. Yang ketiga, MAH. Nah, itu terjadi karena kelebihan HCl dalam lambung. Yang keempat, ulkus. Itu merupakan gejala MAH yang akut karena terjadi luka pada dinding lambung. Yang kelima, diare. Diare itu merupakan kelainan karena menurunnya proses reabsorpsi air pada kolon sehingga feses berbentuk cair. Nah, kalian ingat nggak kalau parotitis itu disebabkan apa? Ada yang ingat? Nah, parotitis itu disebabkan oleh infeksi virus, ya. Oh gitu ya Kak ya. Nah, kemudian apa akibatnya kalau kalian menderita serostomia? Air liurnya tadi kan sedikit tuh. Kira-kira apa dampaknya? Berarti Mungkin mulutnya jadi kering. berarti kita memproduksi zat
enzim petialinnya lebih sedikit lagi ya Kak? Nah, selain itu bisa jadi yang lebih fatal sulit untuk menelan makanan ya, karena air liur tadi membantu proses Pencernaan makanan, menelan makanan masuk ke esofagus dari mulut. Nah, kemudian ini penyakit mah, ini hati-hati nih, wanita-wanita biasanya menjaga menahan makanan. Nah, ini kalau makannya tidak teratur akan menimbulkan penyakit mah. Kemudian ulkus, ini juga gejalanya sama ya dengan mah, namun ini lebih akut lagi. Oleh karena itu kakak pesan betul, jaga makanan dan makanlah yang teratur. Nah, kemudian diare. Ini diare ini bisa disebabkan oleh bakteri, juga bisa disebabkan oleh jamur, bisa disebabkan oleh protozoa. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus betul menjaga pola hidup sehat, pola hidup bersih. Nah, apalagi coba dijelaskan tentang disentri, sembelit, apendistis, peritonitis, salah cerna. Siapa yang mencoba? Saya Kak. Disentri adalah infeksi bakteri atau amuba sehingga penderita mengeluarkan feses cair bercampur darah dan nanah. Yang kedua, sembelit, kelainan karena proses reabsorpsi air pada kolon terlalu banyak sehingga feses menjadi padat dan sulit untuk dikeluarkan. Yang ketiga, apendisitis, yaitu adanya infeksi pada usus buntu. Yang keempat, peritonitis, yaitu terjadinya peradangan pada selaput dinding rongga tubuh. Yang terakhir nih, salah cerna, yaitu gangguan merangsang lambung karena terlalu banyak makan cabai atau minuman alkohol. Rasa nyeri yang timbul disebut kolik. Wah, nggak terasa ini diskusi kita ini sudah banyak yang kita bahas, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, coba sih Pak simpulkan kegiatan hari ini. Jadi kelainan pada sistem pencernaan itu antara lain yang pertama parotitis, yang kedua serostomia, mah, ulkus, diare, disentri, sembelit, apendisitis, peritonitis, salah cerna, hepatitis, batu empedu. Masih ada yang lain? Kayaknya sudah cukup deh Kak. Wah, adik-adik, pertemuan diskusi hari ini kita cukupkan sekian dulu. Kita berdoa mudah-mudahan kalian semua menjadi orang-orang yang sukses, berguna bagi keluarga, nusa dan bangsa. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat edukasi, demikianlah pembahasan kita pada mata pelajaran biologi. Mudah-mudahan bermanfaat dari Gedung UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.